pengasuh, dan saya bersyukur ada kegiatan ini, lebih-lebih ada kegiatan workshopnya yang membahas secara khusus bagaimana mengantisipasi berkaitan dengan pengaruh pergaulan anak-anak santri, utamanya yang tidak bisa dielakkan, yang tidak bisa dihindari, karena hari ini, saat ini dunia serba digital, dan jenengan sebagai putra, sebagai putri dari pengasuh pondok pesantren, saya punya satu hadis teringat begini, asyaraf la bin nasab bal bita'am. Kemuliaan itu bukan karena nasab, tapi karena ikhtiar, karena usaha, karena berpayah-payah. Maka nasab itu tidak menjamin ketakwaan seseorang. Tidak jadi jaminan anaknya kiai, bahkan anaknya Nabi pun takwanya akan dijamin. Salah satu buktinya kita tahu dalam sejarah, putranya Nabi siapa itu? Nabi Nuh, yang kemudian ingkar dan tidak masuk dalam kerangka takwa. Jadi ketakwaan, nasab tidak menjamin ketakwaan, tapi ketakwaan akan memperbaiki nasab. Nah, mudah-mudahan dengan ikhtiar panjenengan semua, dengan niatan ikhlas untuk bisa berbenah, dengan niatan ikhlas untuk bisa mengabdi demi generasi-generasi masa depan, ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Ya, kalau saya boleh menyampaikan apa yang pernah disampaikan guru saya, jangan pernah membanggakan anak-anak kita, karena kalau kita membanggakan anak-anak kita akan ada rasa sombong. Tapi banggakanlah orang tua kita. Kalau kita membanggakan orang tua kita, akan bertambah syukur kita, karena kita beruntung dilahirkan dalam lingkungan yang baik, dalam lingkungan yang penuh dengan nuansa keimanan, keislaman, yang mudah-mudahan ini menjadi jalan terbaik kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang diridhai, hamba Allah yang tentu akhirnya mudah-mudahan menjadi husnul khatimah kita semua. Para ning, mbak-mbak yang saya hormati, barangkali itu sedikit yang saya sampaikan. Tapi setidaknya sebelum saya akhiri, Pondok Pesantren Nurut Taqwa ini berdiri tahun 2012, yang sebelumnya belum pondok pesantren, tapi saya awali bersama keluarga di sini mendirikan TPQ dan Madin. Awal mula berdirinya musola dukan itu, dan kemudian saya dirikan TPQ Madin. Setelah itu tahun 2013 saya dirikan SMK, dan alhamdulillah sudah 10 tahun berjalan kita berkhidmah di pondok pesantren ini dengan komitmen dari awal bahwa seluruh anak yatim di sini kita tanggung semua biayanya, termasuk di pondok, termasuk di SMK, termasuk seragamnya, semuanya. Yang penting anak yatim mau mondok atau sekolah, termasuk anak yang tidak mau. Hari ini ada jumlah siswa yang di SMK ada 1.200-an, kalau yang di pondok sekitar 400-an sampai putra putri. Mohon doanya, mudah-mudahan kami ikhtiar untuk bisa mengabdi berkhidmah di pondok pesantren ini, mendapatkan ridho, mendapatkan kekuatan yang tentu semuanya muaranya adalah untuk kebaikan umat kita masa depan. Saya rasa itu, terima kasih. Kalau wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Ditambah lagi, akhirnya hal ini pun juga berdampak kepada pesantren, yang mana membuat pesantren itu harus mengalami perubahan dalam beberapa hal, karena di
situ murid-muridnya atau santri-santrinya itu adalah ya mau nggak mau ya kita harus bisa mengatakan ya kebanyakan Gen Z, Gen Alpha, dan apalagi baru lahir Gen Beta. Oleh sebab itu di sini sebagai pembekalan untuk kita bagaimana nanti menyikapi para santri-santri yang mungkin akan berbeda dengan santri-santri pada zaman dahulu. Mungkin langsung saja pada materi kepada Ning Adina Balkis Iza Iskandar dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita takdimi Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Nurut Taqwa beserta dzurriyyah, para nawaning yang hadir pada hari ini, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah, diberi kekuatan untuk khidmah di pesantren dan juga di keluarga. Para santri yang berbahagia, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya saya agak grogi ya, karena rasanya ini kayak bahasa Jawanya mungkin apa, muyahi segoro ya, muyahi segoro. Tapi memang ini agak deg-degan gitu pas lihat pendaftarannya loh, kok banyak yang datang, banyak yang daftar. Tapi niki karena memang sesuatu yang urgent ya, sesuatu yang urgent seperti yang dikatakan oleh moderator tadi, bahwa santri-santri yang kita hadapi saat ini, yang diamanahi kepada kita ini adalah santri-santri Gen Z ke bawah ya. Jadi kita juga harus menjadi sebagai pendidik ya, harus menjadi pendidik yang juga inovatif, dinamis, mengikuti apa kebutuhan zaman. Sebagaimana dikatakan Sayyidina Ali, bahwa didiklah anak-anak kalian karena mereka hidup tidak di zaman seperti kalian. Maka kita juga harus ngerti gitu, apa sih sebenarnya tantangan dan bagaimana solusinya. Maka penting sekali seperti kita ini ya, mungkin kalau dulu tidak ada forum kolaborasi antara dzurriyyah, antara pengasuh pondok pesantren, tapi sekarang ini sangat penting, kolaborasi ini sangat penting, sehingga kita bisa bertukar pendapat, kita bisa oh ternyata ini saya belum tahu masalah ini, ternyata ada masalah ini yang dihadapi di pesantren lain, maka apa solusinya, kita bisa cari sama-sama, kita bisa jadi ini kita kalau pacaran menjaga ini jodohnya, tanya diri kita mau apa enggak. Kalau nggak mau ya sudah, jangan buang-buang waktu. Kemudian yang selanjutnya mendekatkan pada sini, itu sudah saya bahas banget ya. Kemudian yang terakhir, banyak merugikan perempuan. Karena bapak faktanya ketika ada masalah dalam berpacaran, yang banyak nangis laki-laki atau perempuan. Ini kadang kita tahu ya, tapi ketika di dunia nyata ini masih termakan dengan rayuan-rayuan global gitu. Nah ini pentingnya nanti kita lihat apa sih strategi yang dibutuhkan oleh pesantren maupun
follow-up, batasan fisik, sampai yang rigid gurunya jangan mau itu kontak fisik tidak boleh ya. Lalu kemudian menutup aurat, suruh buka kerudungnya, suruh buka yang sampai suruh buka bajunya, jangan diburu gitu. Apalagi kalau manusia ini berkaitan dengan media sosial juga. Sekarang berapa banyak orang yang juga anak-anak remaja, anak kecil yang jadi korban pada kekerasan seksual di media sosial. Jadi mungkin para kawan ini kan sudah jadi ibu, ya mungkin ada yang sudah para remaja, mungkin harus sering cek ya, mereka chattingan dengan siapa di media sosial, mereka bergaul dengan siapa, karena itu jadi ya, suruh kirim foto-foto yang tidak sempurna ya. Jadi ada dalilnya mereka ini kan cuma gambar, tidak asli ketemu. Yang nggak boleh itu kalau asli ketemu ini salah ya. Jadi jangan sampai kita berani membuka aurat kita di depan orang yang bukan mahram kita. Lalu kemudian memiliki rasa malu ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Lalu kemudian maksud dari pembicaraan ya saat berhubungan dengan lawan jenis, berinteraksi, bergaul, khususnya mungkin yang sekolahnya campur laki-laki perempuan ya, ini perlu sekali tentang bahwa ketika menyampaikan atau berbicara ngobrol dengan lawan jenis itu harus to the point ya, penyampaiannya jelas dan tidak menggunakan kemungkinan maknanya. Oke, selanjutnya etika bergaul ya. Yang pertama adalah Bapak menjaga pandangan, karena an-nazar bagi zina, pandangan itu adalah pintu masuk menuju zina. Maka apa kalau dalam Al-Quran Allah sudah memerintahkan untuk entah itu kepada laki-laki maupun perempuan untuk menjaga pandangan ya. Lalu kemudian yang kedua menjaga penampilan, tapi tidak berlebihan. Jadi Bapak sebenarnya boleh nggak perempuan pakai parfum? Boleh. Perempuan merawat fisiknya, merawat pakai skincare kayak gitu boleh apa enggak? Boleh. Tapi Bapak jangan berlebihan. Saya waktu kalau masih pondok begini pakai skincare supnya saja, nggak usah yang sampai 3 step, 3 langkah, 4 langkah, ada semua dan sebagainya, krim malam dan sebagainya, nggak usah. Ya karena kewajiban kita sekarang, kewajiban Bapak di sana adalah mencari ilmu, menjaga penampilan boleh, tapi jangan berlebihan dan jangan menarik perhatian. Jadi kalau misalnya di pondok kok ada penyitaan, ya penyitaan lipstik itu perlu dimaklumi, karena ini sebenarnya untuk melindungi kita. Bapak kalau pakai jeans warna merah, ya belajar di kelas yang ngajar Bapak guru, kayaknya Bapak guru yang lipstik sekarang corona begitu apa ya enggak? Fokus kan, hilang fokusnya, konsentrasinya hilang, pikirannya macam-macam. Jadi ayo kita bantu orang lain untuk menjaga pandangan dan kita menjaga penampilan, tidak berlebihan dan tidak menarik perhatian. Lalu kemudian menjaga aurat. Rasulullah SAW sudah menyampaikan, "Ihfad aurataka illa min zawjatik." Jagalah auratmu kecuali kepada suami atau istrimu. Ya. Nah, Bapak perhatikan ya, auratnya perempuan kalau kepada laki-laki lain yang tidak mahram itu apa? Seluruh tubuh. Meskipun masih khilaf ya. Oke, kita pakai yang biasa dipakai di Indonesia, seluruh tubuh kecuali kedua telapak tangan, wajah dan telapak kaki. Ya. Jadi Bapak misalnya kalau misalnya sekolah biasanya tuh trennya pakai roknya tuh agak diangkat sampai betisnya kelihatan ya, seperti ini. Jadi telapak kaki ini telapak kaki itu ya ini saja. Jadi Bapak kalau pakai rok sekolah sampai diangkat segini, ya kira-kira itu aurat kan benar? Sekolah belum nanti kalau naik tangga roknya keangkat lagi, tambah kebuka lagi auratnya ya. Nah jadi hati-hati. Jadi dari kita para wanita juga harus memperhatikan itu, memperhatikan bahwa tidak menganggap itu sesuatu yang biasa. Oleh kaki itu yang kelihatan jelek. Mungkin ada pakai kaos kaki, tapi setidaknya jangan menggunakan perilaku orang
ya. Peran pesantren dalam pencegahan pergaulan bebas santri. Mungkin poinnya bisa saya share di pengalaman ya. Yang pertama adalah pendidikan agama yang komprehensif. Apakah di pesantren belum? Sudah sebenarnya, tapi ini kurang aplikatif. Di pondok-pondok itu saya rasa kajian tafsir ini sudah banyak, kajian tafsir. Tapi masih sedikit yang bisa mengaplikasikannya pada yang relevan dengan apa fenomena kekinian dalam hidup. Maka saran saya, pengajaran pendidikan agama di dalam pesantren itu harus komprehensif dan aplikatif. Jadi para moni, para pemangku pesantren ini harus bisa mengkorelasikan antara nilai-nilai dalam tafsir, nilai-nilai dalam pelajaran agama yang akan saya ajarkan dengan apa yang sedang terjadi pada saat ini, tantangan-tantangan yang dihadapi santri-santri saya pada saat ini, sehingga anak-anak itu tidak sekedar ngaji makanya kitab saja, tidak, tapi punya nilai lebih, bekal lebih untuk mereka praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, pembentukan karakter yang kuat. Saya pernah diceritakan kakak saya, ada sebuah pesantren, ini memang miliknya seorang bubaba, seorang kuliah haji Nabi gitu ya. Itu Masya Allah, di pondoknya itu tidak pernah perempuan itu kalau lewat mundur. Ada gambar sih kalau lewat untuk nanti mundur. Kayak biasanya, jajannya apa gitu ya. Mas sekolah juga biasanya sambil oleh ini ya. Di pondoknya, di pondok beliau, saya lupa pernah pondoknya. Itu perempuan itu selalu mundur. Terus awalnya juga terjaga, terus anaknya juga bagus. Ternyata apa kuncinya? Tidak mundur. Beliau ini, babahnya ini setiap ngaji selalu ulang-ulangnya di pembentukan karakter yang kuat. Selalu ulang-ulang tentang Sayyidah Fatimah, tentang Sayyidah Khadijah, tentang Mahathir ini, tentang para sahabat, tentang tokoh-tokoh muslimah. Itu diulang terus dalam beberapa ketika ngaji pada bahasa sahabat. Dicontohkan seperti itu. Sehingga saat-saat beliau itu nakal pasti ada ya. Santri yang lokal ya, ngomong nakal gitu ya, itu pasti ada. Tapi rata-rata bisa dilihat akal-akal santri seperti itu luar biasa. Dalam kifah, dalam menjaga diri, dalam sifat dunia. Nah, ini saya juga terkenal. Saya dulu waktu di Jakarta, jadi saya ini asli Jakarta ya, makanya saya tidak lancar membahas Jakarta. Di pondok saya di Jakarta itu ada anak santri pindahan. Dia pindahan dari pondok pesantren yang saya aliran sesat. Itu kalau benar ada marah, ini kalau benar ada marah sampai tidak suka benar ada. Padahal pondok di tempat yang saya itu cuma 3 bulan atau 2 bulan. Tapi doktrinnya, karakternya akhirnya menempel sampai kayak gitu. Kalau benar ada itu sampai marah-marah, nangis-nangis sampai orang suka. Ternyata apa di pondoknya yang sesat itu
Nah itu jadi pembentukan para penyesuaian. Ini ayo para nabi kita ini pada hari kita. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengubah. Kita akan bingung ya. Yang hukuman tuh kayak sudah muter kepala ini ulang lagi. Jadi ya begini tugasnya begini. Kemudian yang ketiga, sarana dan lingkungan yang perlu kondusif. Ini yang menjadi catatan saya melihat belum baru ketika melihat kenapa coba pesantren di Indonesia sekarang banyak terlihat kasus-kasus apapun itu kekerasan atau karena salah satunya adalah ini sarana dan fasilitas yang tidak kondusif. Jadi kadang banyak dari kita, saya kalau pondok-pondok dulu oke lah, misalnya satu kamar diisi 50 orang, kemudian kiai dulu kan itu biasa. Tapi kalau zaman kita, orang-orang itu ini sulit kan? Jadi artinya nanti kita mencukupkan. Kalau misalnya memang kita sarannya masih terbatas seperti itu atau untuk sekian dulu saja, ya sudah jangan memaksakan. Kita bisa kolaborasi. Ini kan tadinya kenal ya. Oh, ini tempatnya sudah penuh. Ini teman kantor itu produk ini bisa di situ. Jadi kita bisa meninggalkan orangnya. Karena apa? Kalau kita memaksakan, sarana dan lingkungan yang tidak kondusif, itu nanti akan salah satunya mengarahkan pada pergaulan bebas rasa. Kemudian selanjutnya kegiatan positif. Ya, ini juga salah satu yang saya dapat dari penelitian bahwa para santri ketika sudah diberi kegiatan yang banyak, kegiatan yang padat, ya, insya Allah akan semakin sedikit peluang mereka untuk melakukan kayak pacaran, bikin hal-hal yang bermanfaat. Ya. Seperti apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, beliau mengatakan nafsuka insya'Allah bihaq wa illa syabalatka bilawati. Kata Imam Syafi'i, dirimu kalau kamu tidak mau sibukkan dengan kegiatan yang positif, maka akan mensibukkanmu pada kegiatan yang negatif. Jadi Bapak ini juga salah satu tips ya saya, kalau mau supaya tidak mudah pacaran, tidak mudah memakan kaliwat dengan laki-laki, ya sibukkan diri kalian. Kalau kita sekarang belum sibuk, coba masuk kegiatan tahfidzul Quran. Hafalin Quran, biar waktunya sibuk buat baca Al-Quran. Dan kalau nggak cari kesibukan, belajarnya ditekuni lagi. Karena ini bisa membantu kita untuk menghindari pacaran. Jadi kita harus ingat ya Bapak ya, terutama yang masih muda-muda, ini kan juga masih muda ya, masa depan kita ini masih panjang, sangat panjang. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu berlalu. Apalagi jangan sampai kemarin media sosial melihat postingan selebritis yang belum menikah sudah bermesraan, lalu lihat komentar netizen, so sweet, ya, atau topping dunia. Saya ikutin karena saya sering isi kajian-kajian untuk anak muda, jadi saya harus tahu ini anak muda yang saya kaji ini kayak apa sih sekarang di dunianya kan begitu. Selebritis pacaran, pegang-pegangan, itu komennya kan positif semua, ya kan? Terus so sweet, udah di topping dunia nih kita, aduh mau minggat ke pas akhirnya kita belum buat kita pacaran kan dapat akumulasi positif dari orang lain, berarti tidak. Maka jangan kemakan, katanya baru ketika keluar HP, ya mulai-mulainya pacaran dan komentarnya seperti itu, akhirnya kalau dorongannya untuk berpacaran padahal ini jangan sampai kita jangan sampai makan hal-hal yang seperti itu. Oke, selanjutnya ini sudah selanjutnya yang terakhir strategi penanggulangan. Yang para kawan ini kalau sudah terjadi gimana? Yang pertama, kita perlu ajak anak yang bermasalah untuk konsultasi, mediasi, gitu ya. Nah, ini kalau kita memerlukan ahlinya, silakan kita panggil ahli. Ya, kita memberikan tazkar, kita boleh memberikan tazkar, boleh sekali. Dalam pendidikan Islam, reward and punishment itu sudah ada, ya. Bahkan dalam Al-Quran itu juga sudah ada, itu sudah menerang. Ya. Jadi mengajak anak yang bermasalah untuk konsultasi, ya. Lalu kemudian yang kedua, kadang anak itu buat kesalahan karena mereka sedang bermasalah. Pacaran saja misalnya, kadang mereka bapak punya
sama syekhnya tadi, dihampirilah di rumahnya sisa santri. Biasanya nih kan kalau misalnya ada muridnya nggak pernah datang, nggak pernah hadir sekolah, nggak pernah hadir ngaji, kan kita bawaannya pengen orang kalau bolos terus ini ya. Tapi yang dilakukan kiai ini tidak. Ketika datang ke rumahnya tadi, kiai tadi malah bawa apa? Bawa oleh-oleh buat orang tua si santri. Nah, wali santri tadi nanya kan, gimana kiai sama anak saya gimana di pondok? Ya. Akhirnya kan kalau kita langsung bawa masalahnya, ini loh Pak Bu, anaknya ini loh sekian gitu ya. Ini enggak, kiai tadi nggak bilang begitu. Dipuji-puji, diceritain yang baik-baiknya. Sampai si santri tadi begini. Dan akhirnya nangis, malu sendiri, nangis sendiri. Akhirnya setelah itu melihat kelakuan gurunya tadi, wali santrinya juga senang kan? Yang diadukan oleh kiainya tadi adalah sifat-sifat baiknya saya. Akhirnya wali santrinya senang, anak yang menangis minta maaf ke gurunya tadi, langsung ketika pulang di pondok menjadi murid teladan, menjadi satu yang pernah belajar sampai dia makanya kita menunjukkan kasih sayang orang tua kepada anak-anak. Itu yang bisa kemudian selanjutnya jangan ragu untuk memakai tenaga ahli. Karena ini santri-santri yang kita tampung sekarang ini seperti yang disampaikan oleh Dokter adalah kata-kata gengsi. Yang mana kita tahu fenomenanya, bukan saya yang menjadikan, tapi fenomenanya, faktanya itu kondisi mental mereka lebih lapuk daripada zaman kita. Kita ini generasi terakhir. Kawan pernah nggak mungkin saat belajar sama abah di pulau nggak bisa baca kita? Pernah ya? Kita mungkin generasi terakhir yang masih sanggup menerima hukuman itu. Tapi kalau generasi sekarang jangan sampai anak kita saja coba nggak mau belajar, kita pukul apa yang nggak tambah kabur kan? Anak-anak sama kita sama kan? Jadi dari mental mereka lemah, maka artinya apa? Butuh ahli. Dan kalau dalam Al-Quran itu fasalu ala dzikri kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu, ya tanya sama orang yang ahli. Ketika misalnya memang mentalnya anak itu bermasalah, psikologis bermasalah, maka jangan ragu untuk memberikan ahli, atau psikolog atau ahli hukum dan lain sebagainya jika memang dibutuhkan. Karena zaman kita sudah beda dengan zaman abah-abah kita yang dulu. Oke, agak sudah ya. Oke, saya rasa sudah. Namun saya berikan perhatian bahwa untuk kita buka sesi dialog, kami pasti akan bermanfaat sekali untuk kita bisa sama-sama menemukan ilmu baru dalam mengendali pergaulan pada dasarnya. Baik, materi yang sangat menyenangkan sekali untuk kita semua, untuk santri, untuk orang-orang yang juga ternyata banyak sekali hal yang memang harus kita perhatikan, yang mana mungkin dulu zaman abang kita, zaman kuliah kita itu tidak terlalu ditekankan. Dan oleh sebab itu, banyak sekali dari poin-poin yang memang itu sangat penting. Dan selanjutnya adalah sesi dialog. Jadi sekalian jawab dan sharing dulu, jadi bisa lebih satu mungkin ada yang mau sharing, ada yang mau ngasih pendapatnya, atau ada yang mau memberikan solusi atau apa yang mungkin diberikan di sini, maupun ada yang mau jadi ini mungkin juga dari teman santri yang mungkin ada yang bertanya terkait kebingungan atau mungkin dalam dinamika bersosial bersama teman-teman di kamarnya, ada yang mungkin bikin kalian mengganjal, monggo bisa dijawab. Mungkin lawannya juga beberapa di sini sharing saja, jangan menganggap bahwa semuanya itu menjadi aib atau apa karena ya kita sama-sama belajar.
Jadi ini pertanyaan mungkin dulu ya kalau ada pengalaman atau kita jawab dari pengalaman yang lain. Jadi pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Jadi katakan bahwa salah satu penyebab kebahagiaan itu kurangnya tangki cinta dan kasih sayang mereka gitu ya. Dan ini kan juga perlu perlu upaya dari orang tua juga. Nah, bagaimana kalau misalnya orang tua ini nggak mau diajak berkolaborasi, nggak mau diajak kerjasama, padahal mendapatkan tenaga ahli yang disebutkan tadi juga memakan biaya juga kan gitu ya. Ini ada sebuah program yang bagus yang mungkin bisa diterapkan karena begini, kalau anggapan orang yang melihat kita itu kan menganggap kejadian itu benar ya gitu ya. Padahal effortnya itu sangat berat, apalagi di masa-masa seperti ini. Ada kita ini tidak hanya mengatasi satu saja, tapi juga harus mengatasi lain dan hatinya. Juga begini, kadang anak itu kalau dulu kita masih menangi anak itu belajar dalam pesantren itu orang tuanya lihatnya supaya papa tuh fit gitu. Kalau sekarang dia dievaluasi gitu, makanya sudah ngapa di rumah dievaluasi. Makanya saya dari dulu biasanya kalau ada masalah itu berulang kali, itu saya cek belakang. Dari pengalaman saya itu ada berubah. Karena yang nakal sampai bisa di kayak susah itu anak yang berubah. Lalu bagaimana? Ini ada sebuah program bagus ya. Itu saya memang belum menjalankan ini karena saya sudah berhenti di langkah saya yang alhamdulillah berhasil. Dia sampai untuk program ini. Yang pertama begini, laporan rutin kepada wali sama. Tidak harus wali tidak apa-apa kalau media apa sudah bisa sekali. Kita bisa menggunakan resolusi sudah saya dulu wali sama. Kita laporan kami harus lewati, tapi wali maksudnya misalnya kita juga dapat juga mendengarkan. Jadi kita sampaikan kepada wali sampai progres perkembangan karena sampai progres perkembangan sampai anak mereka di pesantren. Satu waktu yang dalam jangka waktu yang rutin, 1 bulan atau 3 bulan sekali gitu ya. Kemudian yang kedua ada lagi program kita bisa melakukan pesantren itu bisa mengadakan kunjungan wali sampai. Nah, step-step kayak gini program-program kayak gini, insya Allah bisa membuka pintu hati wali sampai untuk mau berkolaborasi dengan pesantren dan memberikan karena ini wali sampai kan ada space yang didapat antara wali sampai dengan pihak pesantren, khususnya kiai gitu ya, tapi itu kalau misalnya kiai atau budaya ini misalnya kalau saya dikatakan ini ada pesantren dari sini itu kan rumahnya. Jadi kita yang bermaksud dan nanti ketika suatu saat akan ada masalah kita berkolaborasi, percayalah itu akan lebih mudah. Wali saya akan lebih mudah karena sudah diskus langsung. Tidak hanya mereka juga bisa ada masalah saja gitu ya. Itu yang maksudnya saya rasa di laporan berkala dengan santri dan bertanya banyak atau tunggu. Jadi kita ketika berkomunikasi dengan wali santri tidak menunggu saat santrinya melakukan pelanggaran. Yang kedua adalah kunjungan kiai atau anak pesantren ke keluarga santri. Jadi misalnya bicaranya ada beberapa wali santri, kita undang namanya sekitaran, wali santri yang kita kunjungi, mungkin kita kunjungi satu semuanya. Ini menurut saya program yang insya Allah bisa membangun rasa percaya wali santri untuk berkolaborasi dengan pesantren. Kalau toh misalnya mentok, ya, karena ya kalau saya belum bisa saja bahwa itu pernah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materi ini banyak membuka wawasan. Ini yang ingin ditanyakan juga, saya kemarin tidak suka sama Mbak itu juga kita. Ini kalau peraturan dilarang itu namanya apa ya? Karena kayak saya kan memang anak putih. Nah, ada sekarang dan orang itu problem sekarang tidak hanya dengan lawan jenis. Nah, tapi sangat ini sampai mau bapak itu mau berperaturan nih. Misalnya apa nih? Peraturan dilarang menyentuh atau berinteraksi dengan temannya berlebihan. Coba yang berlebihan ini kita spesifik kan itu kadang ya karena kalau kita ketemu sama mbak-mbak kan biasa gitu ya, maksudnya ya wis ya udah ya apa sebenarnya mereka lah. Tapi kalau kita yang justru tidak tahu itu kan malah sesuatu hal yang itu sampai awalnya ya sama saya itu sampai jadi ya dia dibuka aja itu akhirnya dia itu punya kecenderungannya itu sukanya sama yang sejenis, padahal awalnya enggak gitu loh, padahal awalnya enggak, sampai yang akhirnya dia ini pulang iki wis gak hubungan potongannya lanang dan itu terus nanti kalau sampai kena rumahnya gitu. Tapi ya itu tadi apa namanya seperti orang tuanya dan kayak anak itu kalau boyong itu kan terus afiliasinya mereka biasanya itu selain ya yang kayak misalnya dari pondoknya sudah apa senang keilmuan organisasi ya di rumahnya kan seperti itu. Kalau yang enggak itu kan gitu kan kan gitu. Nah itu tuh terus yaitu kerja itu kan kebanyakan juga tidak apa ya wis gue pegawaian saya kemudian itu terjadi gitu sehingga itu terus ada beberapa karena yang sudah terlalu menyimpang istilahnya itu. Nah yang kita yang saya garis bawahi itu adalah awalnya dari pondok macam padahal dulunya mungkin dia memang ada penyakit atau apa dan sebagainya, tapi awal muaranya itu karena ya itu harus menjaga pandang dari laki-laki harus akhirnya dipandang memakai toko akhirnya terus apa namanya ya kalau ada yang ganteng kayak aku nih pondok itu pernah kayak drama terus yang perempuan kok jadi laki-laki kok ganteng ini sama jawabannya lebih gede soalnya sih dengan dan kita dingin itu pun karena kebanyakan pasti kayak itu kan ada apa putri biasanya yang putri aja gitu walaupun yang lain-lainnya kan pasti juga ada mungkin yang mesti saya dilakukan ada perempuan-perempuan ini ya apa namanya pun Ya, memang ini juga ini ya. Jadi sebenarnya masalah sesama jenis ini kayak apa? Kasus produk dari dulu ya. Makanya kita kalau laki-laki itu ada istilah apa? Amor. Ini amor tuh, Meril. Ya, ini menurut saya untuk zaman sekarang ini jangan kita anggap sepele karena tidak hanya di pesantren, sekarang ada tontonan musik-musik itu banyak sekali yang menyelipkan propaganda isu-isu yang gitu. Ini perlu kita lihat semua. Nah, makanya kenapa disuruh kita lebih saat menjelaskan soal anak itu mengutip tulisan dari Sayyidina
anu ya, Bapak bisa lihat kalau bisa baca terjemahnya, itu sekolah anu itu memang kayak induknya pendidikan seksual dalam Al-Quran. Kalau saya mengatakan begitu, kalau boleh saya katakan seperti itu, induknya pendidikan seksual dalam Al-Quran. Nah, masalah LGBT ini ya sebenarnya beliau itu pada mulanya pendidikan seksual pada anak. Jadi saya harap kawan-kawan ini juga mungkin bisa mengadakan edukasi seksual bersama masing-masing ya, karena permasalahan kita ini tantangan kita ini tidak hanya kekerasan, tapi juga penyimpangan. Karena terjadi mungkin saat di pesantren tidak, tapi ada orang yang kemudian mereka bawakan dari rumah karena sudah terpapar tontonan, karena sekarang tontonan anak-anak ya, itu juga banyak yang ada unsur LGBT. Yang paling saya lihat itu intertoni itu karena salah satu prinsip parenting itu menyelipkan nilai-nilai dalam kesudahan saya berbeda orang berbeda itu juga ada sempat di sisi. Jadi tidak ini kawan-kawan itu apa ya, tidak careful ya, tapi kan anak itu kalau nonton kan langsung fokus ya. Nah di situ nanti di tengah-tengahnya itu akan diselipkan. Maka kita harus lihat perhatikan awasi dan kita ini kalau nonton apa sih itu. Jadi kita harus tahu. Nah untuk yang di pesantren saya pernah sharing ya dengan seorang ini ya pesantren, saya belum sampai berkali-kali, tapi di dalam pesantren itu kasus kayak gitu banyak karena memang saat itu saja. Jadi biasanya yang kata beliau yang sangat membantu itu adalah adanya CCTV di kamar. Itu biasanya sangat membantu untuk membuka kasus-kasus lesbian anak sangat kecil. Yang saya tahu yang biasanya yang saya bergumul dalam selimut gitu ya. Nah sebenarnya apa ketahuannya adanya CCTV. Jadi bisa memasang CCTV di kamar-kamar atau di titik yang itu ya kalau istilahnya blind spot lah. Memungkinkan terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Meskipun sesama perempuan. Karena yang tadi tantangan kita ini tidak hanya di pergaulan bebas saja, tapi juga penyimpangan seksual. Ya. Kemudian yang kedua itu jasus. Apa itu jasus mata-mata? Ini efeknya. Jadi misalnya begini, fulan A sama B ini terkena kasus lesbian. Ya. Nanti akan pokoknya dikasih hukuman tidak boleh kelihatan bareng. Nah nanti akan disebar ke jasus. Kalau melihat si A sama si B ini bareng, maka hukumannya akan naik tingkat. Jadi ini lumayan berlaku, maksudnya lumayan efektif. Jadi A sama B ini nggak boleh, jangan sampai kelihatan bareng. Jika mau makan bareng nggak boleh, karena tadi itu kadang itu kalau bahasa Jawa crash itu karena kuli senang itu karena sering bareng. Maka bagaimana keduanya dipisahkan? Nggak boleh bareng, kata cuma jalan bareng nggak boleh. Kalau ada sampai ketahuan, ada yang lapor atau urus, hukumannya akan ditegakkan. Terus kita menggunakan konsep aurat kepada anak perempuan. Misalnya kan kalau di luar itu kan kayaknya keren ya, pakai hot pencil yang segini itu ya. Bapak biasa pakai apa nggak di kamar? Boleh ya, karena aurat sesama perempuan itu mengadakan kesemua itu fikihnya boleh tidaknya. Tapi ada lagi nilai pantas atau tidak. Sekarang saya tanya saya kan di kamar cuma nggak pantas. Jadi jangan bilang katanya auratnya sama perempuan mah bayinya semua antara pusat dan mungkin. Akhirnya bawahnya rapat, atasnya buka. Ini juga tidak kan? Sekali lagi saya katakan bahwa yang sekarang ini yang sangat bisa kita andalkan untuk menjaga kita adalah diri kita sendiri. Ya, karena waktu-waktu itu sekarang semakin banyak yang melakukan tindakan asusila tadi. Tidak hanya lawan diri saja, tapi malah sesama aja. Terus kalau diajak sekamar mandi berdua, jangan mending sampai keluar, dia sudah keluar daripada aja berdua. Karena bisa, tapi masih banyak yang kayak gitu. Kita
Ini dalam ini Ibu. Maju aja Mbak, maju aja nggak apa. Tapi nggak cukup emang, ini udah mentok ini. Dari sininya nih. Ayo mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nyuwun sewu nih, kula mau bertanya. Kan tadi jenengan terusnya tidak ada hubungan yang sah antara laki-laki dengan perempuan kecuali menikah. Contohnya hubungan haramnya itu pacaran kan nih. Terus kalau HTS-an itu kepundi? Ya sama. Pacaran, HTS, TTM, misalnya kumpul kebo, ya sama. Kan Apalagi? saya Oh, kakak-kakaan, kakak ketemu gede itu. Oh enggak, kalau di pondok kalau zaman saya ya bisa kakak angkat. nggih biasanya enten kayak mas-masan. Lah itu sama kan? Cuma sampean pakai bahasa mas, saya agak ngota, jadi pakai bahasa kakak. Sama aja. Sama aja ya, nggak ada. Jadi itu dalih saja. Ya pokoknya kalau belum qabil tu nikah, ini itu haram semua. Ya jadi kamu Boten biasanya teng pondok niku enten kayak mas-masan ngoten. nah iya, kayak kalau dulu zaman saya mas-masan, kakak angkat, kayak gitu loh, ya kan? Tapi bukan mas beneran kan? Ya sudah. Bahkan Mbak, sepupu saja itu bukan mahram kita. Kan sampai kalau sepupu di rumah manggil mas juga tuh, ya kan? Anaknya Pak D, anaknya Bu D, itu bukan mahram loh ya. Jangan buka aurat di depan mereka, jangan saliman dengan mereka, jangan kholwat dengan mereka, karena sampai bisa nikah dengan mereka gitu. Apalagi mas ketemu gede, ketemunya di pesantren yang tidak punya hubungan darah sama sekali. Ya mas-masan. Pripun? Terus niku kan saya punya temen nih, niku terusnya niku ya kan dekat sama laki-laki. Katanya niku sama laki-lakinya dia tunggu saya nanti saya nikahin gitu nih. Nah, tapi niki mboten pacaran nih, terus niku tapi tetap berhubungan. Diingetin tahajud lah, ngoten lah. Nah iya makanya. Terus saya mboten zina ngoten nih. Pundi? Nih, kalau Mister, zina ini ya, kalau dalam fikihnya memang itu Bapak bisa melihat di kitab fikih ada pengertiannya sendiri. Silakan buka kitab fikihnya ya. Tapi kalau dalam tasawuf ya, sampean mandang kangkang lagi nyuting sampean pandang ada syahwatnya itu zina mata. Oke kita nggak ketemuan, tapi kita weanan bangunin tahajud, gitu kan? Itu sudah zina tangan. Saya nggak pernah ketemuan tapi ngobrol lewat telepon kalau Mbak sudah tidur ngobrol sampai menjelang subuh. Itu juga zina mulut. Jadi zina itu kalau dalam fikihnya memang ada pengertian sendiri. Tapi kalau dalam tasawufnya sudah diwanti-wanti. Ada zina mata ketika kamu melihat yang haram itu zina mata. Ketika berbicara yang haram, museum sampai mencium itu zina mulut. Berpegangan zina tangan, gitu loh. Kamu menjalankan kakimu ke ngapelin pacarmu atau ngapelin mas-masanmu. Tahu ngapel kan? Berkunjung. Dulu zaman saya namanya ngapel, nggak tahu sekarang sama ya. Ngapelin mas-masanmu itu zina kaki, gitu loh. Jadi jangan makanya ini pentingnya ilmu agama ya. Misalnya sampai dihapusi, dibohongi sama laki-lakinya. Jadi kita kan nggak pernah ketemuan, kita nggak zina. Ya secara fikih enggak, tapi secara tasawuf iya. Gitu loh. Dan itu kan ya awalnya dari situ. Dan sebenarnya kita ini perempuan ya cuma dijadikan tadi itu objek memuaskan nafsunya mereka saja, jangan mau. Gitu ya. Oke, siap ya. Berarti kalau seumpama terus ada laki-laki tiba-tiba datang ke kita ngomong, aku suka sama kamu, terkonfes nih, terus niku berjanji mau nikahin kita, makanya tunggu, terus tapi tetap dihubungi kita diganggu nih. Salah juga. Ya
sabar dong, ya kan? Nunggu itu bukan mengganggu, gitu ya. Nunggu itu bukan ganggu. Dia, entah itu kita yang diganggu atau dia mengganggu. Dia bilang mau nunggu itu bukan mengganggu dan juga bukan diganggu. Saya kalau misalnya kamu mau saya nunggu, saya punya hak untuk tidak diganggu. Dan kamu berkewajiban untuk tidak mengganggu saya. Kalau si laki-laki itu menunggu tapi terus ngechat kita itu bagaimana? Apa? Enggak. Ngechat nonton Jadi beri pesan. blok aja. Kalau itu jodoh, pasti datang, Mbak. Kalau bukan jodoh, ya sudah, memang bukan jodoh kita. Berarti kalau dia ngomong menunggu itu berarti diam gini. Diamin aja, ya monggo gitu saja sudah. Ya, kalau ada laki-laki bilang tunggu saya, kamu akan saya nikahi, Mbak harus punya prinsip, berarti saya tidak boleh diganggu. Berarti buat usah direspon. Tidak usah, jangan. Kok dia ngechat terus blok mungkin. Putus silaturahim, biarin. Ya, jadi kadang kita itu maksudnya perlu membedakan. Kadang dalihnya laki-laki gitu, oh kamu putus silaturahim dosa loh, qati'ur rahim dosa. Enggak, untuk orang-orang yang toksik seperti mereka, yang mengganggu kita, mendzalimi kita, kita wajib untuk memblok mereka. Ya, jangan termakan ya, jangan termakan. Pokoknya masa mudanya pakai buat ngaji, ibadah, istiqomah, pacaran, ada yang mau nunggu sampai mau nikah, ya terserah mereka. Itu kan pengennya mereka. Pengennya saya pengennya belajar yang tenang, ngaji yang tenang kan begitu. Nggak ada drama pacaran nangis apa segala macam ya. Oke. Matur nuwun nih. Disampaikan ke temannya ya, yang punya mas-masan tadi. Matur nuwun nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada permintaan dari Nawaning, minta motivasinya dari Ning Balkis, karena kan kita semua pasti juga merasakan ya Ning kalau ngopeni lari-lari niku pasti menguras tenaga, menguras emosi dan menguras lain-lain dengan segala macam dinamika permasalahannya ngaten. Jadi ini tadi niatnya meminta motivasi agar supaya energi ini terisi kembali sepulang dari kajian niki ngaten. Ada satu nasihat nih, yang sangat menyentuh saya dan sangat, maksudnya ini membangkitkan kekuatan saya juga, dan mudah-mudahan ini yang saya sampaikan ke para nawaning bisa juga saya bisa men-sharekan itu, maksudnya bisa membagi positive vibes itu supaya kita bisa sama-sama kuat terus ya. Jadi namanya hidup itu pasti berjuang. Dan berjuang itu kalau kita niatkan lillahi ta'ala, itu pasti semua akan dimudahkan, dilancarkan sama Allah. Jadi para nawaning, saya tidak bisa menyampaikan banyak motivasi, cukup yang tadi saya sampaikan dari awal sampai akhir. Tapi pesan tadi ya, kita harus ingat bahwa hidup itu tentang berjuang. Dan perjuangan kita ini, mari kita niatkan semua lillahi ta'ala. Mungkin klise ya, dan kita sering mendengarnya, tapi kadang ini sesuatu yang mudah kita lupakan. Gitu ya. Kadang kita dalam didik anak santri ini, seketika tujuan kita tuh pengen anaknya ndang bener, pengen anaknya ndang baik, ndang soleha gitu ya. Padahal semua perubahan itu butuh proses. Jadi ayo kita sama-sama sabar, sama-sama kuat menemani anak-anak kita berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin dan pasti susah, pasti lelah, tapi selama Allah jadi tempat kembali kita, selama Allah menjadi tempat kita meminta pertolongan, tidak ada yang tidak mungkin di dunia. Saya kira niki mawon yang bisa saya sampaikan. Saya senang banget dengan kolaborasi ini, artinya kita sama-sama menguatkan, kita sama-sama sharing, kita sama-sama tahu bahwa kita nggak sendirian, kita nggak sendirian, kita bareng-bareng. Dan predikat yang kita pegang ini bukan predikat suatu kemuliaan, tapi suatu tanggung jawab yang mana menuntut kita untuk jadi yang lebih baik lagi, mau terus belajar, mau terus membenahi diri kita sendiri. Saya kira cukup. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan motivasi terakhir yang telah disampaikan oleh Ning Balkis tadi, niku menjadi salah satu tanda bahwa kajian ini akan berakhir. Ya, di sini saya akan membagi sedikit catatan terkait kesimpulan tadi ketika diskusi ini. Yang pertama adalah fenomena, kita harus melihat pada fenomena remaja saat ini itu adalah di medsos dan pergaulan bebas. Pacaran dan tidak pacaran itu ternyata memiliki besar sekali perbedaan yang di situ sangat timpang, bahwa pacaran itu bisa menyebabkan depresi tinggi, sakit yang lebih dalam, sedangkan tidak pacaran itu malah bisa membuat kemampuan sosial menjadi baik dan kepemimpinan menjadi baik. Selanjutnya, untuk mbak-mbak, pahami fikih pergaulan yang mana di situ ada batas interaksi dan juga ada etika dalam bergaul dengan siapa saja, sesama jenis maupun lawan jenis. Dan juga tadi dalam fenomena yang terjadi saat ini itu tidak hanya tentang kekerasan seksual, tapi juga penyimpangan yang ada, dan itu sangatlah masif berada di sekitar kita. Selanjutnya, untuk para nawaning, peran pesantren untuk mencegah adalah yang pertama pendidikan agama yang komprehensif dan aplikatif. Jadi kita harus bisa membuat ilmu yang akan disampaikan itu relate atau sesuai dengan apa yang dihadapi oleh santri pada saat ini. Jadi kalau umpama membahas tadi yang sudah dijelaskan mengenai aurat, ya aurat itu pentingnya seperti apa, dengan dicontohkan seperti FYP yang ada saat ini tuh kayak gimana, dan akhirnya anak-anak itu jadi lebih relate. Oh iya, FYP joget-joget ngono kayak gak apik. Selanjutnya pembentukan karakter yang kuat dengan menjelaskan lebih banyak, dijelaskan terkait suri tauladan seperti Sayyidah Fatimah, Khadijah. Selanjutnya lingkungan yang kondusif dan juga sarananya. Selanjutnya adalah kegiatan positif untuk santri. Kegiatan positif banyak, bisa dari minat dan bakat, keilmuan, dan lain-lain. Selanjutnya ada penanggulangan, itu bisa dengan konsultasi kepada ahlinya, mencari akar masalahnya, dan yang harus ditekankan perbedaan antara zaman sekarang dan zaman dulu adalah harus pendekatan dengan kasih sayang dari seperti layaknya kita menyayangi anak kandung sendiri. Karena Gen Z ketika dikerasi mereka malah curhatnya di second akun. Dan jangan ragu untuk memakai tenaga ahli. Mungkin cukup sekian dari saya selaku moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Mari kita beri apresiasi, tepuk tangan yang meriah untuk moderator dan narasumber kita pada siang hari ini. Hadirin rahimakumullah, akhirlah kita tiba di penghujung acara kajian rutin Forum Nabawi dengan tema peran pesantren dalam mencegah dan menanggulangi pergaulan santri. Namun sebelum acara pada siang hari ini kita tutup, mari kita tutup dengan rangkaian doa yang akan disampaikan oleh Neng Nadia Munif. Kepada beliau dihadirkan.
Dihaturkan terima kasih. Dengan berakhirnya doa, maka berakhirlah pula acara pada siang hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebagai pembawa acara, apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya sesi foto kepada Nawaning seluruhnya dipersilahkan untuk mengambil foto bersama. Nun sewu, supaya kita fotonya bagus dan seragam, bagi Nawaning yang jilbabnya tidak sama mungkin bisa gantos terlebih dahulu. Ning pangapunten kula kehilangan tas ketelisut sakjane. Oh, sudah ketemu.
Pangapuntene monggo katuran diambil gambarnya. Ayo.
ada HP-nya, nggak boleh disenggol, jangan dipegang. Loh.